Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Tuhfatul Atfal. Ya. Kita sudah sampai mana? Hukum mim tasydid sudah ya. Hukum mim tasydid sudah. Hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun sudah. Nun sukun dan tasydid sudah. Hukum mim sukun sudah. Hukum lam sudah. Sekarang mutaqaribain. Mutaqaribain sudah belum? Belum. Mislain mutaqaribain. Ya. Kita sampai pada hukum mislain mutaqaribain mutajanisain. Fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Qala al-Imam Sulaiman, qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. In fi sifati wal makharij ittafaq حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Ya. Kita akan belajar tentang mislain atau mutamathilain, idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Jadi idgham yang selain pada nun dan mim ada lagi namanya idgham mislain, mutaqaribain dan mutajanisain. Singkatnya adalah apabila ada huruf yang sama ya, apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua adalah berharokat ya, dalam dua kalimat atau dalam dua kata, maka dia diidghamkan. Jadi dua huruf yang sama-sama ya, itu nanti disebut dengan mutaqaribain. Disebut dengan mutamathilain atau mislain. Ta bertemu ta, kaf bertemu kaf, yudrikumul mautu. Kemudian mutaqaribain. Mutaqaribain itu apabila ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya. Apabila ada dua huruf yang berdekatan ya makhrajnya, nanti wajib diidghamkan. Yang pertama sukun, yang kedua hidup ya. Contoh adalah hanya dua saja, ba bertemu dengan mim, irkab ma'ana jadi irkam ma'ana. Lam dengan ro, qul rabbi bacanya qur rabbi. Ya, dua huruf yang berdekatan ya, makhrajnya. Yang pertama sukun, yang kedua adalah berharokat, harokat hidup. Dan dalam dua kata, maka itu diidghamkan.
Kemudian yang ketiga mutajanisen adalah apabila ada idgham mutajanisen adalah apabila ada dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat hidup. Dua-duanya tersebut apa? Sejenis. Sejenis itu maksudnya adalah makhrajnya sama, ya, makhrajnya sama, sifatnya beda. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Contoh apa? Ta bertemu dengan Ustaz Salam. Ustaz Salam. Ustaz Salam. Oh, paskas. Ta sukun bertemu dengan dal, ya. Ujibat da'watukuma. Nah, itu mutajanisen. Yang lengkapnya kita bahas satu-satu dengan membaca kitab ini. In fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. In apabila fis sifati dalam sifat-sifatnya, wal makharij dan makhraj-makhrajnya, ittafaqa. Ittafaqa artinya itu setuju atau sama atau cocok. Ittafaqa cocok. Cocok itu sama, ya. Apabila dalam sifatnya dan dalam makhrajnya sama atau cocok. Apa yang cocok? Harfani, dua huruf. Harfani, dua huruf. Apa yang cocok tadi? Fa'ilnya ittafaqa, harfani, dua huruf. Fal mithlan Bismillah. Fal mithlani maka disebut dengan idgham mithlain. Idgham mithlain. Mithlani maka disebut dengan idgham mithlain. Jadi definisi idgham mithlain adalah apabila ada dua huruf yang sama dalam makhrajnya dan dalam sifatnya. Hurufnya sama pasti, ya, sama dalam makhrajnya dan sifatnya. Maka itu wajib diidghamkan. Idghamnya disebut dengan idgham mithlain atau nama lainnya idgham mutamatsilain. Boleh dengan namanya idgham mithlain atau mithlan atau idgham mutamatsilain. Contohnya, ya. Fal mithlani maka idgham mutamatsilain, idgham mithlain fihi ma di dalamnya ahaq sangat berhak atau wajib diidghamkan maksudnya. Contoh, ya, huruf yang sama. Yang pertama yang pertama mati, yang kedua hidup. Mati hidup, ya. Atau bersukun dan kemudian berharokat. Contohnya apa? Izhab bi kitabi. Ba sukun bertemu dengan ba. Izhab bi kitabi. Bukan bacanya bukan izhab bi kitabi, tapi langsung dimasukkan saja. Izhab bi kitabi hadza. Contoh lagi, wa qul lahum. Lam sukun bertemu lam berharokat. Wa qul lahum. Tapi kayak ini enggak begitu terasanya. Terasanya adalah ditekankan saja sehingga lamnya kayak bertasydid. Qul lahum wa qul lahum. Tapi kalau izhab bi kitabi hilang apanya? Qalqalahnya. Izhab enggak ada b-nya. Izhab bi kitabi. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat keberapa?
halaman kedua itu. Halaman ketiga berarti, halaman ketiga. Fama rabihat tijaratuhum. Hatti tak sukun bertemu tak berharokat. Fama rabihat tijaratuhum, tidak perlu fama rabihat tidak perlu hamesnya langsung hilang. Fama rabihat tijaratuhum, tidak fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, gitu. Inilah disebut dengan idgham mithlain. Idgham bukan idgham ya, idgham. Idgham mithlain. Idgham mithlain atau idgham mutamatsilain. Ya, silakan azan dulu. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Al-Jamzuri berkata, wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutaqaribaini. Ya, sampai situ. Titik. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutaqaribaini. Wa iyakuna, dan apabila ada kedua-duanya, apa kedua-duanya ini maksudnya? Dua huruf. Makhrajan, dalam makhrajnya taqaraba, saling berdekatan. Jadi apabila ada dua huruf berdekatan makhrajnya. Wa fi sifati, dan dalam sifatnya ikhtalafa, berbeda, sifatnya berbeda. Yulaqaba mutaqaribain, maka dinamakan dengan idgham mutaqaribain. Apabila ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berlainan sifatnya, ya, berlainan sifatnya, maka yulaqaba dinamakan, dilaqabi, digelari dengan mutaqaribaini, dengan mutaqaribain. Ini hanya ada dua. Jadi singkatnya idgham mutaqaribain adalah apabila ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berlainan sifatnya, maka wajib diidghamkan. Idghamnya namanya idgham mutaqaribain. Jadi idgham mutaqaribain adalah apabila ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya, berlainan sifatnya. Hukumnya apa? Hukumnya wajib diidghamkan, ya. Yang pertama syaratnya adalah, yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah berharokat, atau yang pertama mati, yang kedua hidup. Mati, hidup. Contoh ini hanya dua. Contohnya hanya ini berlaku hanya dua. Yaitu kaf bertemu dengan qaf, bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro, ya. Kalau irkab mana tadi saya bilang apa? Irkab mana masuk mutajanisan, ya, bukan masuk mutaqaribain. Irkab mana masuknya apa? Mutajanisan. Nanti yang ketiga. Jadi kalau yang mutaqaribain itu hanya dua, qaf kaf dan lam ro. Qaf kaf lam ro. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Hanya dua saja. Hanya dua. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Apabila ada huruf yang berdekatan makhrajnya di selain ini tidak diidghamkan walaupun berdekatan. Jadi yang berdekatan yang diidghamkan hanya dua, yaitu qaf bertemu dengan kaf. Qaf itu di mana? Qaf itu ini misalkan lidah. Inilah qaf di sini. Ini tenggorokan, ini ujung lidah, ini qaf di sini. Kafnya di sini. Berarti sangat berdekatan. Di sampingnya, makhraj, tempat keluarnya qaf itu di sini, di pangkal lidah. Kemudian kaf di depannya pas. Contohnya adalah alam nakhluqkum.
Jadi bukan alam nakhluqukum, tapi langsung dimasukkan ke kaf. Alam nakhluqukum ada di surah apa? Siapa yang tahu? Juz 29. Surah apa? Surah apa? Juz 29. Al-Mursalat. Di halaman terakhir dari juz 29. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Jadi ayat paling atas tuh di halaman terakhir dari juz 29. Halaman berapa itu? Siapa yang tahu? Halaman berapa? 581. 581. Paling atas baris pertama. Jadi alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Alam nakhluqukum mimma. Jadi bacanya gimana tadi? Alam nakhluqukum. Coba. Alam nakhluqukum mimma mahin. Nah gitu. Jadi enggak ada qol-qolahnya karena apa? Dimasukkan. Kemudian idgham mutaqaribain yang kedua, jadi hanya dua saja, lam bertemu dengan ro. Contohnya apa? Ya. Qul rabbi. Wa qur rabbi zidni ilma. Yo. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, ada surah dalam surah apa? Surah Toha. Surah apa? Toha. Ayat berapa itu? Wah, nggak tahu ayatnya. Tapi kalau halamannya berapa? Siapa yang tahu? Halamannya berapa? 300. Halamannya 320 pas. 320. Baris kedua. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi mutaqaribain hanya dua. Apa tadi? Huruf apa ketemu apa? Qaf bertemu dengan kaf. Yang kedua, lam bertemu dengan ro. Kalau qaf bertemu dengan kaf, contohnya cuma satu. Ada di Quran hanya satu. Tapi kalau lam bertemu dengan ro ada beberapa. Toha ada, di surah Al-Mu'minun juga ada. Wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Sekarang kita masuk ke idgham yang ketiga. Mutaqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisaini. Nah, berhentinya di situ. Mulainya dari aw yakuna ittafaqa fi makhrajin, itu harus dikasih apa istilahnya? Koma ya, supaya paham. Mutaqaribaini itu masuk apa? Yang ke atasnya itu, pembahasan atas. Jadi pembahasan mutajanisan itu dari au yakuna. Au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati bil mutajanisaini. Au atau yakuna ada keduanya, yakuna ada. Apa yang ada? Keduanya. Keduanya maksudnya apa? Dua huruf. Apabila ada dua huruf, ittafaqa, cocok atau sama. Sama dalam apa? Fi makhrajin, dalam makhrajnya. Duna sifati,
tidak sama dalam sifatnya. Jadi kalau sama sejenis itu maksudnya sama makhrajnya. Mutajanisain itu dua huruf yang sejenis, nah maksudnya itu sama makhrajnya, tapi beda sifatnya. Bil mutajanisaini hukiko maka dinyatakan bil mutajanisaini dengan mutajanisain. Atau singkatnya begini, yang disebut dengan idgham mutajanisain adalah apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya, berlainan sifatnya. Hukumnya wajib diidghamkan, wajib dimasukkan. Tentu syaratnya adalah yang pertama adalah mati, yang kedua hidup, atau yang pertama adalah sukun, yang kedua berharokat. Idgham mutajanisain idgham mutajanisain ada 7. Idgham mutajanisain ada 7. Ada 7 bentuk, ada 7 jenis, ada 7. Apa itu? 1. Dal bertemu dengan ta. Nah, dal bertemu dengan ta. Dal bertemu dengan apa tadi? Ta. Contohnya qad tabayyana. Asalnya qad tabayyana, kemudian wajib diidghamkan menjadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusyd, bukan qad tabayyana tapi qad tabayyana. Langsung masuk. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Coba. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lagi yang semangat. Ya, kalau ghayy harus ditekan, tidak boleh ghayy, tapi ghayy. Nah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa harus ditekan? Supaya menunjukkan ya-nya itu tasydid. Kalau nggak ditekan jadi ya-nya sukun. Ghayy. Ghayy. Agar itu seperti sukun. Kalau ditekan ghayy, nah itu berarti tasydid. Namanya dinaberkan. Naber itu ditekan. Ya. Jadi yang pertama apa tadi jenis dari mutajanisain itu? Yang pertama dal bertemu dengan ta. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di surah apa itu? Siapa yang tahu? Surah Al-Baqarah. Ya toh? Ayat berapa? 256. Kan setelah ayat kursi, ya kan? Ayat kursi ayat berapa? 255, ya kan? Berarti kalau setelahnya berarti 256. Betul atau salah? Udah dicek. Ayat kursi adalah ada di halaman pertama dari juz 3. Berarti halaman berapa itu? Siapa yang tahu? 42. Iya betul 42. Jadi itu dal sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ada lagi banyak sebenarnya contohnya. Wajadtum. Wajad asalnya wajadtum, tapi dimasukkan dari hal wajadtum. Coba hal wajadtum. Nah, kayak gitu. Sekarang nomor 2 dari mutajanisain. Itu sebaliknya. Kalau dari tadi adalah dal bertemu dengan ta, sebaliknya berarti apa? Ta bertemu dengan dal. Balik aja tinggal. Yang kedua, ta bertemu dengan dal.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين قال قد أجيبت دعوتكما ujibat da'watukuma asalnya begitu, maka wajib diidghamkan menjadi ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ujibat, tanya nggak ada hamesnya, nggak ada nya. Bukan ujibat da'watu, tapi ujibat langsung masuk ke dal. Ujibat da'watukuma. Coba ya. Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Siapa yang tahu di surah apa? Surah apa? Yunus, betul. Surah Yunus. Surah Yunus juz 11. Kalau belum sampai juz 11 ya nggak tahu. Ya. Juz 11. Jadi itu. Contohnya nggak cuma ini, ada lagi apa ya? Siapa tahu? Asqalat da'awullah. Asqalat da'awullah. Asqalat da'awullah wajib diidghamkan menjadi asqalat da'awullah. Coba ya. Asqalat da'awullah. Yuk. Asqalat da'awullah. Ya, kayak gitu. Asqalat da'awullah. Di juz berapa? Juz berapa? Juz 9. Surah apa? Al-A'raf. Apa Maulana? Kayaknya Maulana tahu ini juz 8. Mantap, bagus. Fathih juga tahu. Oke. Ujibat da'watu, apa tadi? Asqalat da'wallah. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Ta bertemu dengan to. Ta bertemu dengan to. Ta bertemu dengan to. Ta sukun bertemu dengan ta sukun bertemu dengan to berharokat. Contohnya fa'amana ta'ifatun min bani Israil. Juz berapa? 28. Surah As-Saff. Saff. Ya, sebelum surah Al-Jum'ah itu surah As-Saff. Jadi fa'amanat ta'if, fa'amanat ta. Artinya fa'amanat ta. Ta sukun bertemu dengan ta berharokat. Ya, coba ya. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat, jadi harus ditekan karena ada tasydid, harus dinaburkan. Jadi kalau tasydid idgham ini seperti ini adalah dia itu hakikatnya bertasydid. Fa'amanat ta'ifah. Sekarang yang keempat, ya. Tinggal dibalik. Kalau tadi ta bertemu dengan to, berarti kebalikannya apa? To bertemu dengan ta. La in basatta. Yuk. Cuman ini idghamnya idgham naqis, bukan idgham kamil. Idgham naqis itu ya idghamnya kurang, tidak sempurna ya.
Kalau sempurna laim basatta, tapi kalau nggak sempurna to-nya masih tersisa. Laim basalt dipakai basalt jadi to-nya basalt, yang dihilangkan cuma qalqalahnya saja, tapi sifat to-nya itbaqnya masih ada. Laim basalta, basalta, bukan basatta. Kalau itu basatta langsung ke ta, itu namanya idgham kamil, idghamnya langsung sempurna gitu. Kalau ini idghamnya tidak sempurna sehingga masih tersisa itbaqnya, masih sifat itbaqnya miliknya to masih berada di dalam to. Laim basalta, yo. Ya. Juz berapa itu? Juz 6. Surah apa? Al-Maidah. Ya, kisahnya Habil dan Qabil dan Habil. Ada lagi farrattu. Yuk. Farrattu. Ada beberapa. Farrattum ada, farrattu ada. Nah, sekarang yang kelima sekarang. Ta bertemu dengan kok ta sih? Bukan ta. Apa itu? Sa bukan ta. Sa bertemu dengan zal. Sa bertemu dengan zal. Ini nomor 5. Sa bertemu dengan zal. Contohnya adalah yalhath dzalika, jadi yalhath dzalika jadi yalhath dzalika. Jadi sama makhrajnya, sa dan dza itu sama-sama di ujung lidah yang diapit dengan dua gigi atas dan gigi bawah, itu seri atas, gigi seri bawah. Yalhath dzalika. Jadi yalhath dzalika. Coba yalhath dzalika. Yuk. Yalhath dzalika. Ya. Sekarang yang keenam. Zal lagi ya. Zal bertemu dengan zo. Zal bertemu dengan zo. Apa? Zal bertemu dengan zo. Ini juga wajib diidghamkan. Contohnya izzalamtum. Ya. Izzalamtum. Ada zal sukun bertemu dengan zo yang berharokat. Zalnya sukun, zalamtum zonya berharokat. Izzalamtum. Ya, itu contoh mutajanisen. Contoh mutajanisen yang ketujuh, yang terakhir. Jadi ada 7 ya. Mutaqaribain ada 2, mutajanisen ada 7, diingat-ingat. Yang ketujuh adalah ba bertemu dengan mim. Irkam makna ya. Ba bertemu dengan mim. Contohnya cuman ada 1 di dalam Al-Qur'an, enggak ada yang lain. Ba sukun bertemu mim yang berharokat, itu hanya cuma 1 di dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Irkam ma'ana. Yo. Irkam ma'ana. Asalnya irkab ma'ana. Kalau dibaca sebelumnya ya bunayya rkam ma'ana. Yo. Ya bunayya rkam ma'ana. Ba sukun bertemu dengan mim berharokat. Jadi sekali lagi, tadi di awal saya salah ya, bahwasanya irkab ma'ana itu saya tadi katakan itu mutaqaribain, yang benar bukan mutaqaribain tapi mutajanisen. Karena mutaqaribain cuman qaf kaf lam ra. Qaf kaf dan lam ra. Kalau ba bertemu dengan mim itu termasuk mutajanisen. Mutajanisen itu apa maksudnya? Makhrajnya sama, beda sifatnya. Berarti ba dan mim itu makhrajnya sama. Di mana? 2 bibir. Ba 2 bibir, ab berarti 2 bibir. Kemudian mim am juga bibir lagi. Artinya sama-sama 2 bibir. Artinya makhrajnya sama, cuman beda sifatnya. Sifatnya beda lah. Kalau ba sifatnya ada qalqalahnya, kalau mim enggak ada qalqalahnya.
Kalau mim ada gunnahnya, kalau ba nggak ada gunnahnya, nah gitu. Jadi contoh terakhir yang ketujuh adalah ba bertemu dengan mim. Ya bunayya rukam ma'ana. Yo. Karena tinggal sedikit ya, kita lanjutkan aja. Bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kullin fas-saghira sammiyan. Ya, bil mutajanisan ikut yang bait syair yang di atas. Jadi kita langsung summa. Summa kemudian insakan apabila bersukun. Awwalu kullin huruf yang pertama dari semuanya tadi. Jadi kalau huruf pertama dari semuanya tadi, huruf pertama dari semua maksudnya apa? Mutajanisan, mutaqariban, mutamathilan. Pokoknya kalau dua huruf ini yang pertama itu apa? Summa insakan apabila dia bersukun. Awwalu kullin setiap tadi itu semua fas-saghira maka pada saghir pada kecil atau samian pada kecil samian namakanlah. Jadi semua tadi idgham mutaqariban, mutajanisan dan mutamathilan atau idgham mithlan, mutaqariban, mutajanisan semuanya disebut dengan idgham shaghir. Idgham shaghir karena apa? Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Itu namanya kecil. Mati hidup itu kecil, mati hidup ya, gitu. Nah sekarang kalau hidup besar, hidup besar. Kalau mati hidup kecil, hidup besar. Sama-sama berharokat besar. Nah ini keterangan yang bawahnya yang terakhir ya. Au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Nah sekarang au hurrika atau kalau dia diharokati al harfani dua-duanya dua hurufnya. Jadi kalau dua-duanya itu berharokat semua, nggak ada yang sukun, nggak ada yang mati, semuanya hidup. Apabila dua-duanya berharokat atau dua-duanya hidup, fi kullin di semua tadi yang tadi kullun kabir maka katakanlah semuanya dengan namanya kabir yaitu idgham kabir. Idgham besar itu apabila ada dua huruf yang sama-sama hidup kemudian dimasukkan, diidghamkan. Contoh apa? Fatubi'a ala. Ada ain fatubi'a. Hidup ya? Ainnya hidup. Fatubi'a ala. Ain lagi. Ain bertemu ain. Sama-sama berharokat. Sama-sama hidup. Maka ini kalau diidghamkan namanya idgham kabir. Tapi kita itu tidak ada riwayat Hafiz, tidak ada idgham kabir. Idgham kabir hanya ada pada riwayat Imam Abu Amr Al-Basri lewat riwayatnya Imam As-Susi. Ya, Imam As-Susi. Fatubi' ala qulubihim. Itu Imam As-Susi bacanya seperti itu. Fatubi' ala qulubihim gitu. Fatubi' ala. Kalau kita bacanya fatubi'a ala, nah gitu. Kalau kita nggak boleh membaca fatubi' ala, nggak boleh. Kecuali kalau kita bacanya dengan riwayat Imam As-Susi. Imam As-Susi. Nanti kalau belajar qiraah sab'ah baru bisa. Karena Imam As-Susi mempunyai tajwid yang tersendiri yang berbeda dengan tajwidnya Imam Hafiz. Contohnya lain. Bukan itu. Wa man yabtaghi
ghairal. Ada ghi gha, ghi ghair. Wa may yabtaghi ghairal. Ada ghain bertemu ghain, tapi yang pertama hidup, yang kedua hidup, sama-sama hidup. Ini idgham kabir. Bacanya wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Itu bacanya Imam As-Susi. Imam As-Susi namanya idgham apa tadi? Idgham kabir, bukan kabir ya, kabir. Idgham kabir. Wafhamanhu binul musul. Termasuk yang dalam surah Al-Fatihah kalau dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim mima mim bertemu dengan mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bacanya Imam As-Susi. Imam As-Susi. Itu namanya idgham kabir. Kalau kita nggak boleh gitu. Riwayat Hafiz yang kita baca tajwidnya itu dengan riwayat Hafiz nggak boleh baca seperti itu. Salah. Tapi kalau nanti bacanya Imam As-Susi, nah baru betul. Tapi kalau baca Imam As-Susi nanti ya belakangnya Imam As-Susi juga, depannya Imam As-Susi, belakangnya juga sama. Itu ya. Oke, saya kira cukup. Alhamdulillah untuk mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan selesai. Yang dihafalkan itu adalah ya selain bait syairnya adalah contoh-contohnya itu tadi. Kalau mutaqariban ada 2 ya, kemudian kalau mutajanisan ada 7 ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.